berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak semuanya, Ibu akan mengambil absensi terlebih dahulu. Mohon didengar namanya baik-baik karena Ibu tidak akan mengulangi. Olivia Nabila Putri, Hadir, Bu. Piari Liandari, Hadir, Bu. Emalia Fitri. Sakit, Bu. Sudah berapa hari Emalia tidak hadir? Baru hari ini, Bu. Oh, baik. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sebelumnya, apakah anak-anak telah mempelajari mengenai materi pertemuan hari ini? Sudah, Bu. Apa yang anak-anak ketahui mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan? Saya, Bu. Silakan Putri. Yang pertama, salah satunya itu gotong royong. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Setiap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil, atau suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan dilakukan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Ya, betul. Terima kasih Putri. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Silakan Piari. Kerjasama, Bu. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Betul. Semuanya yang Anda katakan tadi itu sudah benar mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dapat kita lihat bahwa sejarah bangsa Indonesia mencatat perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini merupakan suatu hasil kerjasama dalam mengusir para penjajah di bumi Nusantara ini. Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan yang diraihnya merupakan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hasil kerjasama bangsa Indonesia tanpa membedakan adanya suku-suku yang ada di Indonesia, agama, dan bahasa daerah. Kerjasama ini merupakan suatu bentuk dari bangsa Indonesia yang bisa mengatasi adanya perbedaan-perbedaan yang ada. Kesatuan Republik Indonesia diawali dengan adanya kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan, yang mana persatuan mengandung makna yaitu beberapa bagian menjadi satu kesatuan, sedangkan kesatuan merupakan keadaan satu keutuhan. Persatuan dan kesatuan terwujud karena adanya satu kerjasama bangsa Indonesia dalam mengusir para penjajah. Kesadaran akan satu kesatuan bangsa Indonesia diawali dengan adanya persamaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah. Indonesia bersama-sama mengalami penderitaan selama masa penjajahan. Maka oleh itu, penderitaan inilah yang menjadi dorongan oleh rakyat Indonesia untuk melakukan kerjasama dalam melawan para penjajah yang ada di Indonesia ini. Tujuan nasional Indonesia yang hendak dicapai itu melalui upaya pembangunan nasional terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia.
berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, keempat inilah yang merupakan tujuan nasional yang hendak dicapai melalui pembangunan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada alinea keempat. Tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu mensyaratkan bahwa setiap warga negara Indonesia melakukan kerjasama dalam berbagai kehidupan untuk mewujudkan pembangunan nasional. Dengan adanya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, itu merupakan suatu keberhasilan bangsa Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional. Semangat kerjasama para pejuang bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia seharusnya mendorong setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan dalam melaksanakan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk mewujudkan pembangunan nasional. Yang mana pembangunan nasional adalah usaha secara sadar dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan makmur sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kerjasama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Yang mana semangat kerjasama ini merupakan suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat dalam bentuk gotong royong. Kerjasama merupakan bentuk bekerja bersama-sama dalam mewujudkan suatu hasil pekerjaan yang ingin didambakan. Sikap gotong royong merupakan suatu pekerjaan yang diselesaikan secara bersama-sama tanpa pamrih dan sukarela. Setiap warga negara melakukan melalui kemampuannya masing-masing. Gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong dengan adanya kesadaran manusia. Yang pertama yaitu manusia memerlukan bantuan orang lain. Yang kedua yaitu manusia dapat hidup secara wajar jika bersama dengan orang lain. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat kita lihat dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu bidang politik, bidang ekonomi, keamanan, pertahanan, dan kehidupan umat beragama, yang mana didasari dengan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan kerjasama gotong royong ini. Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu kerjasama dalam bidang sosial politik. Yang kedua yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi. Yang ketiga yaitu kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan negara. Kemudian
berdasarkan azas kekeluargaan. Hal ini berarti perekonomian merupakan suatu unsur kerjasama saling membantu dalam mensejahterakan rakyat. Yang ketiga yaitu kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan negara. Diatur pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua yaitu pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok yang ikut serta dalam mempertahankan dan menjaga keamanan negara. Pada sistem pertahanan negara terdapat 5 dasar bela negara. Yang pertama yaitu adanya nilai cinta tanah air, yang kedua yaitu kesadaran nilai persatuan dan kesatuan, yang ketiga yaitu keyakinan adanya Pancasila sebagai falsafah negara, yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima yaitu adanya nilai kemampuan awal bela negara baik fisik maupun non fisik. Yang terakhir yaitu adanya kerjasama antar umat beragama, yang mana ini diatur pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara dalam memeluk dan memegang kepercayaan agamanya masing-masing. Yang mana kerjasama antar umat beragama ini untuk mewujudkan adanya sikap toleransi antar umat beragama. Mereka agar bisa saling bekerja sama walaupun mempunyai atau memiliki keyakinan yang berbeda. Baiklah anak-anak sekalian, di sini Ibu mempunyai beberapa contoh mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama yaitu contoh kerjasama dalam bidang sosial politik. Dapat kita lihat pada gambar ini terdapat suatu negara Vietnam dan negara Indonesia melakukan musyawarah untuk mendapatkan suatu mufakat. Yang kedua yaitu kegiatan ekspor dan impor, yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi, yang mana kegiatan ekspor dan impor ini akan dikenakan biaya pajak, yang mana pajak tersebut akan membiayai pembangunan nasional sehingga pembangunan nasional tersebut dapat terwujud. Yang ketiga yaitu kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan negara, yang mana dapat kita lihat di sini merupakan salah satu bentuk contoh bela negara, yang mana di sini dapat kita lihat bahwa seorang siswa dan guru melakukan kegiatan upacara bendera dalam memperingati acara upacara nasional. Kemudian yang terakhir yaitu adanya kerjasama antar umat beragama. Dapat kita lihat di sini ada berbagai macam ragam bentuk agama, keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Mereka di sini saling menghormati, saling toleransi dalam memegang keyakinan agamanya masing-masing. Baiklah anak-anak sekalian, dari beberapa gambar yang Ibu perlihatkan tadi itu merupakan salah satu bentuk contoh kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memperlihatkan contoh video itu bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu bidang sosial politik, bidang ekonomi, bidang pertahanan dan keamanan negara, dan kerjasama antar umat beragama. Contoh bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan. Tujuan kerjasama bidang politik dan keamanan adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Kerjasama di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan ASEAN adalah 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters. 2. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau ASEAN Convention of Counter-Terrorism. 3. Pertemuan para Menteri Pertahanan atau Defense Ministers Meetings.
yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 4. Penyelesaian sengketa Laut China Selatan. 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan, obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. 6. Kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Kerjasama di bidang ekonomi termasuk juga di bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Kerjasama ini juga mencakup bidang pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, serta usaha mikro kecil dan menengah atau yang sering dikenal UMKM. Berikut ini bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN. Walaupun ASEAN sudah dikenal di berbagai negara, tapi ASEAN tetap perlu mempromosikan dirinya pada dunia luar. Promosi yang dilakukan meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang, negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Hal ini bertujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang. Selain itu, untuk meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. 2. Penyediaan cadangan pangan. Negara anggota ASEAN seperti Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Karena itu, sampai sekarang negara-negara itu tetap konsisten menyediakan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Selain untuk saling menguntungkan, kerjasama ini juga dilakukan dalam keadaan darurat. Misalnya saat salah satu negara ASEAN sedang mengalami krisis pangan karena bencana, maka negara lain siap memberikan pasokan cadangan pangan untuk negara yang membutuhkan. 3. Penyelenggaraan proyek industri. Semua bentuk kerjasama dalam proyek industri dilakukan untuk kemajuan bersama setiap negara anggota ASEAN. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN adalah industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. 4. Kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN biasa disebut ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA. AFTA adalah bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang ekonomi. Hal itu adalah suatu persetujuan dalam bidang pengelolaan sektor produksi lokal yang ada di semua negara ASEAN tanpa terkecuali. AFTA digunakan untuk meningkatkan daya saing antar negara ASEAN. Daya saing dalam melakukan produksi untuk pasar dunia dengan dihapusnya bea dalam ASEAN itu sendiri. Selain itu, AFTA bisa meningkatkan investasi dari pihak asing secara langsung kepada negara-negara ASEAN. 5. Koperasi ASEAN. ASEAN Cooperative Organization atau dikenal Koperasi ASEAN merupakan bentuk kerjasama lainnya dalam bidang ekonomi. Ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Koperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Itulah bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Teman-teman, kerjasama antar umat beragama, hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Perwujudan kerjasama antar umat beragama, saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Apakah manfaat kerjasama antar umat beragama? Untuk memperkuat kerukunan beragama dan menjadikan agama sebagai faktor pemersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
kehidupan. Baiklah anak-anak sekalian, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang dimiliki Indonesia merupakan suatu kekuatan untuk mencapai tujuan nasional, yang mana seperti dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun kita memiliki banyaknya perbedaan, yaitu agama, suku, ras, bahasa, dan budaya daerah, walaupun kita mempunyai banyaknya perbedaan, itu tidak dipungkiri untuk kita melakukan kerjasama dalam berbagai kehidupan. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara akan memperkokoh dan mempersatukan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus membiasakan diri dengan adanya keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah Anda semuanya, kita masuk pada submateri terakhir, yaitu cara mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Cara mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kerjasama dalam lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu kerjasama dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu kerjasama dalam berbangsa dan bernegara. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu kerjasama dalam lingkungan sekolah, yang mana kerjasama ini dapat dilakukan bersama-sama dengan anggota sekolah yang ada di sekolah tersebut. Contohnya seperti dengan melakukan gotong royong di lingkungan sekolah dan melakukan tugas kelompok bersama dengan rekan sekelas. Di situ dapat kita lihat akan adanya suatu kerjasama yang dilakukan dalam lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu kerjasama dalam masyarakat, yaitu contohnya dapat kita lihat dengan menjaga keamanan lingkungan setempat, seperti melakukan kegiatan ronda. Kegiatan ronda tersebut dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang mana bersama-sama melakukan kerjasama untuk menjaga keamanan daerah tersebut. Yang ketiga yaitu kerjasama dalam berbangsa dan bernegara. Kerjasama dalam berbangsa dan bernegara ini contohnya seperti kita membayar pajak. Dengan pajak yang kita bayar bersama-sama, itu akan menciptakan terwujudnya pembangunan nasional. Kenapa terwujudnya pembangunan nasional? Karena dengan biaya pajak yang kita bayar, maka pembangunan nasional akan dibiayai oleh pajak tersebut. Baiklah Anda sekalian, sepanjang Ibu memperjelaskan materi pada pertemuan kali ini, apakah ada yang ingin Anda pertanyakan? Jika ada, silakan mengajukan tangan terlebih dahulu. Saya Bu. Silakan Putri. Baiklah, yang ingin saya tanyakan yaitu mengapa manusia harus melakukan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik Putri, pertanyaannya sangat bagus. Mungkin ada dari Anda semua yang bisa menjawab? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan. Alasan mengapa manusia membutuhkan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu karena kebutuhan manusia itu sangat banyak dan kemampuan manusia sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya, mereka membutuhkan suatu kerjasama untuk mencapaikan keinginannya. Contoh saja dalam membangun rumah. Manusia tidak dapat membangun rumah seorang diri. Mereka akan membutuhkan kerjasama dengan
Baik, mungkin ada lagi Ananda yang ingin ditanyakan pada Ibu, silakan. Tidak ada. Jika tidak ada, Ibu yang akan bertanya pada Ananda sekalian. Apa bentuk-bentuk kerjasama dalam kehidupan yang Anda ketahui? Saya Bu, Silakan, Putri. salah satunya ronda. Betul. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Silakan, Ferry apa? membersihkan selokan Bu. Baiklah, yang Ananda katakan tadi sudah betul contohnya, yaitu merupakan bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, yang mana seperti kegiatan ronda dan membersihkan selokan di masyarakat itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Baiklah Anda sekalian, dapat kita simpulkan mengenai materi pada pertemuan kali ini, yaitu kerjasama dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang mana kerjasama ini diwujudkan dalam kegiatan gotong royong. Kegiatan gotong royong ini dilakukan bekerja bersama-sama dengan sukarela dan tanpa rasa pamrih untuk mewujudkan suatu keinginan. Bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara dapat kita lihat contohnya dalam bentuk kehidupan sosial politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan negara, dan antar umat beragama. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu untuk memperkokoh dan memperkuat persatuan dan kesatuan, yang mana bisa dapat mempererat persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena gotong royong di dalamnya terdapat unsur kerjasama yang dapat kita lihat dapat terwujud dalam kehidupan lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Baiklah Anda sekalian, materi pada pertemuan kali ini sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu mohon Anda sekalian telah mempelajarinya di rumah. Untuk tugas, kerjakan pada halaman 50. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Untuk Anda yang tidak membawa buku paket pada pertemuan hari ini, Ibu harap pada pertemuan selanjutnya semuanya